GKI Harapan Indah yang terkasih, selamat tahun baru buat kita semua. Ya saudara, malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama berandai-andai ya. Ini andai-andainya kita lagi piknik di tepi danau Genesaret ya ceritanya. Ya anggap aja saudara membayangkan di depan saya ini ada danaunya. Ya, dan kita sama-sama piknik di situ ya. Mumpung masih tahun baru, biar masih kerasa hype liburan ya, masih ada semangat-semangat liburannya. Nah saudara, kenapa Danau Genesaret? Ya karena hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berlatar belakang di Danau Genesaret, yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat. Akan saya bacakan bagi kita. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kalau saudara-saudara masih ingat, ini adalah firman Tuhan yang juga melandasi tema gereja kita beberapa tahun yang lalu ya. Bertolak ke tempat yang dalam. Tapi hari ini saya pengen kita lebih menekankan ke tebarkanlah jalamu. Saudara, kalau kita ngebayangin, ini ayat diberikan waktu itu dalam konteks Petrus dan teman-temannya lagi frustasi ya, karena semalaman dikatakan mereka bekerja keras semalaman untuk menangkap ikan, tapi nggak ada hasilnya, nihil. Lalu kemudian Tuhan Yesus suruh mereka bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Semalaman mereka udah coba bekerja keras, berusaha menangkap ikan dan tidak ada hasil sama sekali. Tapi kemudian hari itu Tuhan Yesus suruh mereka coba lagi, ulang lagi gitu ya, tangkap lagi, tebarkanlah jalamu tapi di tempat yang lebih dalam. Lalu kemudian mereka melakukannya dan hasilnya mereka menangkap sangat banyak ikan sampai jala mereka itu dikatakan hampir koyak. Jadi benar-benar sangat banyak ya ikan yang berhasil ditangkap. Nah saudara-saudara, kelihatan banget ya dari satu ayat ini kita bisa melihat jelas sekali perbedaannya antara mereka bekerja keras tanpa Kristus dengan ketika mereka bekerja keras bersama dengan Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Tadinya mereka bekerja keras tapi tidak ada hasil, tapi ketika mereka bekerja keras dengan Kristus ada hasil yang nyata di situ. Nah saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tebarkanlah jalamu, terus berkarya, terus bekerja keras. Tuhan tidak pernah mengingatkan kita untuk berputus asa karena berbagai persoalan yang kita hadapi. Tapi Tuhan mau anak-anak Tuhan terus berkarya, terus berjuang, terus berinovasi, melakukan yang terbaik yang kita bisa. Tentunya bersama dengan Kristus, bukan berjuang sendirian, bukan bekerja keras sendirian, tapi bersama dengan Kristus tentunya ya. Dan di situ kita bisa merasakan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bekerja keras bersama dengan Kristus bukan berarti hasilnya selalu sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi di dalam Kristus, jerih lelah kita tidak sia-sia. Pasti ada sesuatu yang Tuhan bisa ajarkan bagi kita di situ. Oleh karena itu saudara, mari kita mulai tahun yang baru ini melangkah dengan satu iman bahwa kita mau berjalan bersama dengan Kristus, tidak berputus asa, akan terus berkarya, berjuang, usahakan dengan maksimal segala yang ada pada kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau berdoa kiranya di tahun yang baru ini Tuhan berikan kami satu hati yang terus dekat kepada Tuhan, terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu ingat akan Tuhan apapun yang kami hadapi. Dan tolong kami juga ya Tuhan untuk tidak menyerah dengan keadaan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berkarya, terus berjuang, karena kami tahu Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kami. Dan biarlah setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kami kerjakan dengan maksimal. Tuhan boleh memberkati setiap usaha kami, Tuhan boleh memberkati setiap rancangan-rancangan yang kami buat, dan kiranya semuanya boleh sejalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa kira Tuhan juga boleh menolong untuk kondisi di Indonesia, khususnya dengan vaksin yang akan diberikan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong ya Bapak, agar vaksin ini boleh sungguh-sungguh menjadi baik ya Tuhan, tidak ada efek samping yang tidak diinginkan. Kami sungguh rindu juga berdoa untuk pemerintahan agar boleh diberikan hikmat dalam mengatasi COVID-19 ini. Kami juga berdoa kiranya
Setiap diri kami juga boleh terus waspada Tuhan, tidak kendor untuk melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh menolong. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, rekan-rekan kami, pelayanan kami, dan setiap keputusan, setiap langkah yang kami ambil di sepanjang tahun ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.